Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas, perkenankanlah saya memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan best practice ini. Saya Sondang Sianturi, sarjana sastra. Saya diberi tugas tambahan menjadi Kepala Sekolah SMP Ignatius Slamet Riyadi Bandung. Saya akan menyampaikan best practice yang berjudul Menuju Keberhasilan dalam Pengelolaan Layanan Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19 di SMP Ignatius Slamet Riyadi Bandung. Bapak Ibu, pada saat ini corona menjadi pembicaraan yang hangat. Di belahan bumi manapun, corona masih mendominasi ruang publik. Dalam waktu singkat saja, namanya menjadi trending topik, dibicarakan di sana-sini, dan diberitakan secara masif di media cetak maupun elektronik. COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus ini. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menetapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau online. Kebijakan ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia, mulai pada hari Senin 16 Maret 2020 yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa sekolah di tiap-tiap daerah. Sekolah-sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, di mana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, atau komputer. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Solusinya yaitu guru dituntut untuk bisa mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Namun permasalahan dihadapi oleh tenaga pendidik, siswa, maupun orang tua siswa. Yang pertama yaitu terbatasnya media pembelajaran yang dimiliki seperti handphone, laptop, atau komputer. Yang kedua, kurangnya keterampilan IT para guru dalam mendesain bahan ajar. Dan dalam mendukung pelaksanaan tadi, maka dibutuhkan biaya yang cukup tinggi, yaitu untuk membeli kuota. Dan juga seringkali internet menjadi tidak stabil dalam mendukung pelaksanaan pembuatan bahan ajar tersebut. Berikutnya adalah kesulitan orang tua di dalam mendampingi anak-anaknya belajar, karena sebagian besar orang bekerja di luar rumah.
Dengan permasalahan ini, diharapkan bahwa kita bisa menentukan solusi dari seluruh permasalahan. Dan juga kualitas pendidik dan tenaga pendidik diharapkan juga lebih meningkat, sehingga kualitas pembelajaran lebih berhasil dan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. Hasil yang diharapkan setelah terlaksana, yang pertama adalah KBM tetap berjalan meskipun peserta didik belajar di rumah. Dan diharapkan juga meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga bisa menciptakan bahan ajar yang menarik bagi peserta didik. Dan hal ini tentu saja didukung dengan adanya bantuan kuota dari pemerintah, sehingga bisa terlaksananya KBM. Harapannya, internet juga bisa berjalan dengan stabil, sehingga kualitas pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Dalam melaksanakan dan mencari penyelesaian masalah, ada 3 tahap yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Perencanaan ini sangat perlu sehingga kita bisa mengelola pembelajaran yang menarik di masa COVID ini. Di dalam melaksanakan KBM, banyak komitmen, kerjasama, dan dukungan, serta refleksi dan diskusi yang sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan pembelajaran jarak jauh ini. Penyelesaian masalah bisa berakhir gagal atau berhasil. Kedua hasil ini merupakan ilmu. Ilmu bukan hanya sekedar menggunakan rumus, namun ilmu juga adalah pengalaman. Bila kita telah berusaha semaksimal mungkin, maka ilmu akan menjadi bagian dari diri kita. Perencanaan yang telah kami laksanakan yaitu adanya pembinaan dari yayasan kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk persiapan pembelajaran di masa pandemi. Selain itu juga kami menyusun jadwal pelajaran yang efektif sehingga siswa boleh mengikuti semua materi dengan baik. Dan untuk mendukung terlaksananya KBM, kami juga telah menyusun jadwal pelatihan untuk pembuatan dan pelatihan aplikasi. Tak lupa kami juga mengadakan evaluasi secara rutin sehingga kami bisa mengetahui apakah aplikasi tersebut menjadi hal yang baik atau tidak bagi peserta didik kami. Yang telah kami lakukan yang pertama adalah mengadakan pertemuan dengan seluruh tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan, yaitu membahas metode pembelajaran, jadwal pelajaran, serta salpas yang dibutuhkan untuk mendukung KBM saat ini. Pendampingan yaitu yang telah dilakukan pembuatan aplikasi Bandicam, Google Classroom, Quizzes, Google Form, dan Google Site. Boleh terlaksana secara baik, secara daring, dan kami juga memberikan pelayanan secara luring saat peserta didik mengalami kesulitan memahami materi, terkendala dengan jaringan internet di rumahnya, tidak memiliki fasilitas HP atau laptop, dan juga tidak bisa didampingi secara maksimal oleh orang tua atau wali karena sibuk bekerja. Pelaksanaan pelatihan pun kami laksanakan secara rutin untuk memaksimalkan pemahaman aplikasi yang telah dibuat. Kami juga mengadakan evaluasi rutin terhadap pembelajaran online dan juga terhadap pembuatan aplikasi yang telah kami laksanakan sehingga maksimal bagi peserta didik. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengawas pembina yang selalu membimbing kami dalam perbaikan proses belajar dari rumah. Hasil yang telah kami terima setelah melaksanakan pembelajaran online ini, yang pertama yaitu adanya survei monitoring
belajar di rumah dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, Yayasan Salib Suci, dan juga Komite Sekolah untuk perbaikan BDR. Melaksanakan survei dan monitoring mata pelajaran, dan juga dari pengawas pembina untuk perbaikan BDR. Paginya, kami selalu melaksanakan briefing baik secara daring maupun luring untuk persiapan BDR. Kami juga mengevaluasi setiap kendala sehingga kami bisa mencari solusinya pada saat itu juga. Untuk memudahkan komunikasi dengan orang tua atau wali, kami juga melaksanakan koordinasi melalui aplikasi WA, sehingga permasalahan bisa diatasi dengan cepat. Dalam pelatihan yang telah dilaksanakan, para pendidik memiliki kemampuan untuk membuat soal penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah, baik dalam bentuk kuisis maupun dalam bentuk Google Form. Bersyukur bahwa kegiatan belajar dari rumah bisa terlaksana secara daring atau online. Siswa yang terkendala dengan jaringan, kami juga memberikan pelayanan kepada anak secara luring. Mereka boleh mengerjakan segala tugas di buku atau selembar kertas. Syukur dengan adanya program TVRI, yaitu belajar dari rumah, sehingga anak bisa menambah wawasan. Mereka bisa mengikuti program ini tanpa mengganggu jadwal yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Puji syukur juga, pada tahun ajaran lalu kami bisa melaksanakan kegiatan ujian sekolah, baik secara tertulis maupun praktek. Kami juga telah melaksanakan penilaian akhir tahun dan juga penilaian akhir tahun ajaran yang lalu, dan juga telah melaksanakan penilaian akhir semester dalam bentuk Google Form. Dan pada akhir tahun ajaran lalu, kami juga telah melepas siswa-siswi kelas 9 sebagai bukti ketuntasan belajar mereka. Untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu Guru, kami juga membuat laporan agenda harian yang dilaporkan setiap harinya, sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan cepat. Dengan terlaksananya pelatihan Google Classroom, kami juga bisa memudahkan para siswa dan juga para tenaga pendidik dalam mengerjakan tugas-tugas maupun ulangan harian. Kerjasama dari yayasan yang telah membina kami untuk pembuatan pelatihan Google Site. Pelatihan Google Site ini adalah sebagai mading dari masing-masing tenaga pendidik yang menampilkan kemampuannya dan juga menampilkan keterampilan siswa. Dari kelas juga mampu melaksanakan perwalian setiap hari Senin melalui Google Meet. Tak lupa kami juga menyampaikan semua program sekolah melalui Google Meet kepada siswa dan juga orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9. Walaupun keadaan seperti ini tidak mendukung pembelajaran secara tatap muka di sekolah, namun kami masih memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi dalam lomba. Dan kami juga melibatkan beberapa siswa untuk aktif terlibat di dalam beberapa webinar yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Dan kami telah melaksanakan mengikuti webinar bersama Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Kami juga telah mengadakan kegiatan parenting bagi orang tua, wali peserta didik dan juga tenaga pendidik untuk menciptakan bagaimana suasana gembira pada saat belajar di rumah. Webinar ini dilaksanakan secara kompleks baik untuk TK, SD, dan SMP. Dengan berbagai aplikasi yang telah kami pelajari, tumbuh kreativitas kami untuk membuat lomba secara dan kami juga bisa membuat kreativitas bagaimana caranya membuat kartu ucapan selamat. Tak lupa kami juga menyalurkan minat dan bakat peserta didik maupun tenaga pendidik dalam suatu program Talk About yang disediakan oleh guru BK. Kami juga memberikan pendampingan secara luring kepada siswa yang mengalami kendala di dalam pembelajaran. Kami sangat bersyukur memiliki pengawas pembina yang secara rutin memberikan pembinaan kepada kami. Dalam supervisi akademik, beliau juga ikut membantu di dalam membina para guru. Dan setiap tahunnya, saya sebagai kepala sekolah selalu melakukan supervisi akademik kepada tenaga pendidik. Untuk mengetahui segala kendala dan bagaimana cara mencari solusi dan menyusun RTL-nya, maka kami selalu melaksanakan rapat dinas setiap hari Sabtu pertama setiap bulannya. Dan juga para tenaga kependidikan maupun pendidik diharapkan selalu membuat jurnal harian sebagai refleksi diri. Untuk persiapan semester genap, kami juga telah membuat video pembelajaran sehingga proses KBM boleh menarik bagi siswa. Dan untuk itu, maka saya perlu memonitoring dan mengevaluasi setiap pembuatan video yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru pengajar. Dengan adanya video pembelajaran ini, diharapkan pembelajaran lebih menarik bagi siswa, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, dan menjadi metode pembelajarannya efektif dan juga efisien dalam waktu dan tenaga. Demikianlah pemaparan saya dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi siswa-siswi SMP Ignatius Lametiadi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu pengawas. Mohon maaf atas segala ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih.